Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inverse fungsi, di mana ini adalah kelanjutan dari komposisi fungsi. Yang pertama adalah definisi inverse fungsi. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f, x, y, di mana x elemen a dan y elemen b, inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan b ke a. Inverse fungsi f dinotasikan sebagai f pangkat min 1. Ini bacanya adalah inverse fungsi f. Dan dinyatakan dalam pasangan berurutan, inverse fungsi f sama dengan y, x, di mana y elemen b dan x elemen a. Pada diagram panah berikut, ini ada fx sama dengan 2x, kemudian gx sama dengan x per 2. Jadi ada fungsi fx, kemudian ada fungsi gx. Dipetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi memetakan A ke B, ya, fungsi f ini. Ketika fx-nya sama dengan 2x, maka ketika a-nya adalah 1, maka dipetakan b-nya adalah 2, karena berasal dari 1 kali 2 atau 2 kali 1. Untuk x-nya diganti 1 atau disubstitusi menjadi 1. Kemudian kalau 2, maka x-nya kita ganti 2 atau disubstitusi 2, maka adalah hasilnya 4. 2 kali 2, 4. Maka pemetaannya adalah seperti ini. Kemudian ketika 3, yaitu 2 kali 3 adalah 6. Nah, ini pemetaan dari fungsi fx sama dengan 2x. Kemudian ketika gx-nya sama dengan x per 2, maka 2 itu kita substitusi ke sini. 2 bagi 2 adalah 1, maka pemetaannya adalah 2 ke 1. Kemudian 4 bagi 2, 2. Ya, maka pemetaannya 4 ke 2 dan 6 ke 3. Nah, pada diagram panah tersebut, fungsi f mengawankan setiap anggota x elemen a ke y elemen b. Jadi x elemen a ke y elemen b yang ini. Ini adalah anggota x elemen a, kemudian ini adalah y elemen b, yaitu 1,2, ini 1,2, kemudian 2,4, ini 2,4, kemudian 3,6, ini ya, 3,6. Sementara fungsi g yang ini, yang gx sama dengan x per 2, itu mengawankan setiap y elemen b ke x elemen a. Jadi yang ini y elemen b ke x elemen a, yaitu 2,1, ini 2,1, 4,2, kemudian 6,3. Ini. Perhatikan fungsi g, ya, fungsi g merupakan inverse fungsi f, ya. Perhatikan fungsi g merupakan inverse fungsi f, sehingga inverse fungsi fx itu sama dengan gx sama dengan x per 2. Jadi inverse fungsi f, sehingga inverse fx sama dengan gx. Ya, perhatikan ini, g-nya merupakan inverse fungsi f. Ya, ini. Maka inverse fungsi fx itu sama dengan gx, yaitu x per 2. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah fungsi inverse. Pengertian fungsi inverse, yaitu inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi, inverse tersebut disebut fungsi inverse. Contoh, perhatikan kembali diagram panah yang tadi. Ya, fungsi g mengawankan setiap ke y elemen b ke x elemen a, yaitu 2,1, 4,2, 6,3. Ya. 2,1, 4,2, 6,3 ini. Ya. Y elemen B ke X elemen A.
ya, tadi ini hasil dari sini, dari Gx sama dengan X per 2 ini. Oleh karena setiap Y elemen daerah asal mempunyai tepat satu kawan dengan X elemen daerah kawan, maka G merupakan fungsi. Ya, jadi dari contoh yang ini merupakan fungsi tepat satu. Ini ya, ini namanya fungsi tepat satu. Jadi Gx sama dengan X per 2 merupakan fungsi inverse dari Fx sama dengan 2x. Ya, ibaratnya kalau yang tadinya Fx itu 1, 2, 2, 4, 3, 6, ini dibalik jadi 2, 1, 4, 2, 6, 3. Ya, namanya inverse fungsi ini, dari inverse fungsi Fx. Ya. Dan ini juga merupakan fungsi. Ya, jadi Gx sama dengan X per 2 merupakan fungsi inverse dari Fx sama dengan 2x. Kemudian sifat fungsi inverse ada 5 ya. Ini suatu fungsi fa dipetakan B dikatakan memiliki fungsi inverse B ke A jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Misalkan inverse fungsi f adalah fungsi inverse dari fungsi f ya, untuk setiap x elemen domain f dan y elemen rank f berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika inverse fungsi fy sama dengan x. Misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal domain f dan daerah hasil rank f, sedangkan ix ya, ini identitas sama dengan x merupakan fungsi identitas. Maka fungsi f, fungsi inverse f ya, inverse fungsi f merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika inverse fungsi f bundaran f x sama dengan ix untuk setiap x elemen domain f. Begitu juga yang f bundaran inverse f sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen rank f. Jika f sebuah fungsi bijektif dan inverse fungsi f merupakan fungsi inverse f ya, fungsi inverse f, fungsi inverse dari inverse fungsi f adalah fungsi f itu sendiri ya. Ketika inverse di inverse berarti hasilnya adalah fungsi f itu sendiri ya, misalkan ini f ya. Jika f dan g fungsi bijektif maka berlaku ya, inverse fungsi f bundaran g sama dengan inverse fungsi g bundaran inverse fungsi f, dan inverse g bundaran f sama dengan inverse fungsi f bundaran inverse fungsi g. Dengan cara yang sama diperoleh jika f, g, dan h fungsi bijektif. Berlaku juga ketika ada bundarannya 2 ya, ini ada 2. F inverse fungsi f bundaran g bundaran h sama dengan inverse h bundaran inverse g bundaran inverse fungsi f. Ya, ini intinya rumus ya. Kemudian menemukan inverse fungsi jika diketahui grafiknya. Inverse suatu grafik fungsi dapat diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi tersebut ke garis y sama dengan x. Kemudian yang B, menemukan inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Jika diketahui rumus suatu fungsi fx, langkah-langkah menentukan inverse fungsi fx sebagai berikut. Yang pertama, misalkan fx sebagai variabel y. Kemudian yang kedua, selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y atau x sama dengan inverse fungsi fy. Kemudian yang ketiga, ganti variabel y pada inverse fungsi fy dengan x sehingga diperoleh inverse fungsi fx yang merupakan inverse dari fx. Contoh, menentukan inverse fungsi fx sama dengan 2x. Maka tadi ada langkahnya. Yang pertama adalah misalkan fx sebagai y. Jadi fx-nya kan 2x ya. Kita ganti fx-nya ini menjadi y. Ya, fx-nya kita ganti y. Ya. Nih, fx-nya kita ganti y, maka y sama dengan 2x.
ya, karena di sini tadi fx-nya adalah sama dengan 2x, maka y sama dengan 2x. Setelah itu kita cari x, ya. Kalau mau mencari x berarti x sama dengan y per 2, ya. Dari y sama dengan 2x, kalau kita mau mencari x maka hasil x sama dengan y per 2. Nah, selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x, ya. Tadi kita peroleh x, y sama dengan x sama dengan y per 2, sehingga ya di sini sebagai fungsi dari y atau x sama dengan inverse fungsi fy. Jadi x ini kita ganti menjadi inverse fungsi fy, ya. X-nya kita ganti, maka inverse fungsi fy, langkah yang ketiga ini ganti variabel y pada inverse fungsi fy, ya. Ini kita ganti dengan x sehingga diperoleh inverse fungsi fx, ya, merupakan inverse dari fx. Jadi inverse fungsi fy, ya, inverse fy itu kita ganti menjadi inverse fungsi fx, atau y jangan diganti x ini, ya, biar mudah, y diganti x, kemudian ini sudah kita ganti x, maka yang y per 2 juga kita ganti x-nya, y-nya, jadi x per 2. Jadi inverse fungsi fx sama dengan 2x adalah inverse fungsi fx sama dengan x per 2. Jadi intinya biar mudah, langkahnya fx kita ganti y, setelah sudah ganti y maka kita cari x-nya. Setelah kita cari x itu kita ganti menjadi inverse fungsi fy, kemudian y itu kita ganti x, ya, biar mudah seperti itu. Y-nya kita ganti x. Contoh, tentukan inverse fungsi fx sama dengan 2x min 1 per x plus 3. Jadi langkahnya adalah fx kita ganti sebagai y, ya, contoh ini. Jadi fx kita ganti y. Kemudian langkah kedua adalah selesaikan persamaan y sama dengan fx sehingga diperoleh x. Karena mau mencari x maka kita kalikan silang, ya, kita kalikan silang, maka menjadi x plus 3 dalam kurung, ya, ini kali y, ini kalikan silang, ini kan y itu y per 1 sama saja, y itu ya sama saja y per 1, maka x plus 3 kali y sama dengan 2x min 1, 2x min 1 kali 1, ya, dikalikan silang. Kemudian kita buka kurungnya, maka x kali y jadi xy, 3 kali y jadi 3y, sama dengan 2x min 1. Kemudian yang ada variabel x ini, ya, ini ada variabel x di ruas kiri, di ruas kanan juga ada variabel x, kita kumpulkan di ruas kiri, ya, kita kumpulkan karena mau mencari x. Jadi xy min 2x, 2x-nya pindah ruas kiri jadi min 2x, 3y-nya pindah ruas kanan jadi min 3y. Kemudian ini sudah ada x yang kita keluarkan, x dalam kurung y min 2, ya, x dalam kurung y min 2, maka sama dengan min 3y min 1, maka ketemu x adalah min 3y min 1 per y min 2. Kemudian min 3y min 1 per y min 2 itu adalah x. Langkah selanjutnya x ini kita ganti inverse fungsi fy, ya, kita ganti inverse fungsi fy. Kemudian setelah itu kita ganti lagi menjadi inverse fungsi fx, ya, intinya y ganti x, ini juga min 3y diganti min 3x, kemudian y ini diganti x, maka hasil dari inverse fungsi fx, ya, sama dengan min 3x min 1 per x min 2. Ini dengan syarat x tidak sama dengan 2. Dari penyebut, ya, penyebut di sini x min 2 itu tidak sama dengan 0, maka ketemu x tidak sama dengan 2. Jadi x min 2 tidak sama dengan 0, kemudian
min 2 pindah ruas kanan, jadi ini plus 2. X tidak sama dengan 2. Kemudian tentukan inverse dan nilai fungsi inverse dari fungsi berikut. Jadi ada fx sama dengan 4x min 16. Kemudian dicari nilai inverse f4, inverse fungsi f4. Ya. Ingat ya, kalau mau mencari inverse fungsi fx, itu fx-nya kita ganti y dulu. Nah, kita ganti y, ya. Fx-nya kita ganti y, ini sudah y sama dengan 4x plus 16. Ini harusnya min ya, min 16 ini. Ini tadi disoalkan min ya. Y sama dengan 4x min 16. Nah, karena mau mencari x, maka 4x sama dengan y plus 16. Ya, dari sini ya, ini kan 4x. Kalau mau mencari 4x berarti 16 nya pindah ruas kiri, maka jadi plus y plus 16, atau kita 4x nya di ruas kiri juga sama ya, maka 4x sama dengan y plus 16. Intinya mau mencari 4x nya dulu karena mau dicari x. 4x sama dengan y plus 16. Ini ada kesalahan, harusnya min ya, yang benar ini. Y sama dengan 4x min 16, maka 4x nya sama dengan y plus 16. Karena mau mencari x, maka ruas kanan ini y plus 16 masing-masing dibagi 4. Y dibagi 4 maka 1/4 y ya, sama dengan 1/4 y. 16 bagi 4 adalah 4. Kemudian x ini kita ganti menjadi inverse fy, inverse fungsi fy, maka sama dengan 1/4 y plus 4 ya. Sesuai dengan langkah-langkah kita cari x, kemudian x-nya kita ganti inverse fungsi fy. Setelah itu inverse fungsi fy kita ganti menjadi inverse fungsi fx. Intinya y ganti x ya, biar mudah. Kalau ini diganti x, maka y yang di ruas kanan ini juga diganti x. Ini hasil dari fungsi inverse fx ya. Baru pertanyaan tentukan inverse-nya. Sekarang tentukan nilainya, inverse fy ya. Kalau menentukan nilainya, maka tinggal disubstitusi aja 4 ini ke dalam x. Ya, jadi x ini kita ganti 4 ya. Ini, x ini kita ganti 4 atau disubstitusi 4, maka 1/4 kali 4 ditambah 4 ya. 1/4 kali 4 adalah 1, 1 tambah 4 5. Jadi nilai dari fungsi inverse fungsi f4 sama dengan 5 ya, gitu ya, gampang ya. Contoh yang terakhir, diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 4, gx nya adalah 4x min 5 per 2x plus 1. Ini ada syarat ya, ini sebagai syarat saja ya, enggak dihitung. Ini syarat dari gx nya, yaitu x tidak sama dengan min setengah. Yang ditanya inverse f bundaran gx. Kalau mencari inverse f bundaran gx, maka kamu cari dulu f bundaran gx nya ya, f bundaran gx nya. Masih kita bahas yang tentang komposisi fungsi ya. Kita sudah menentukan atau bisa mencari f bundaran gx nya, maka kita terapkan ke dalam inverse fungsi. Jadi seperti ini, f bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx. Gx nya adalah 4x min 5 per 2x plus 1 ya. Ini 4x min 5 per 2x plus 1. Ingat ya, kemarin kita sudah membahas tentang komposisi fungsi. Ketika f bundaran gx itu sama dengan f dalam kurung gx ya. Gx nya dulu kita ganti menjadi 4x min 5 per 2x plus 1. Masih ada f ya di sini. Kita lihat di sini fx nya sama dengan 3x plus 4, maka
4x min 5 per 2x plus 1 itu kita substitusi ke dalam x ini, ya, ke dalam fx. Maka di sini ada 3 dari sini ya, fx-nya 3 dalam kurung 4x min 5 per 2x plus 1 plus 4 dari fx-nya di sini. Kemudian masing-masing kali 3, yang atas ya, jangan yang bawah, karena ini 3 itu sama saja 3 per 1. Jadi 3 kali 4x adalah 12x, 3 kali min 5 adalah min 15x. 3 kali min 5 adalah min 15, ya. 3 kali 4x adalah 12x, 3 kali min 5 min 15 per 2x plus 1, ya. Ini 2x plus 1 kan dikali 1 jadi tetap 2x plus 1 plus 4, ya, di sini. Kemudian masing-masing kita samakan penyebutnya. Penyebutnya itu adalah 2x plus 1. Yang 4 ini adalah penyebutnya 1. Kalau kita samakan penyebutnya, ini 12x min 15 per 2x plus 1 plus 4, ya. 4 ini penyebutnya 2x plus 1, maka yang atas juga dikalikan 2x plus 1. Maka 4 dalam kurung 2x plus 1 per 2x plus 1. Kemudian kita tulis lagi 12x min 15 per 2x plus 1 plus 8x dari mana? 4 kali 2x ya adalah 8x. 4 kali 1 adalah 4 per 2x plus 1. Penyebut sudah sama, ya, maka kita tinggal kelompokkan, ya, atau kita jumlahkan di sini. 12x plus 8x adalah 20x, min 15 tambah 4 adalah min 11. Maka F bundaran GX nya adalah 20x min 11 per 2x plus 1. Karena mau mencari inverse F bundaran GX, maka F bundaran GX nya kita misalkan Y, ya, maka Y sama dengan tadi hasil ini kita ganti Y, ya, F bundaran GX nya ganti Y, maka Y sama dengan 20x min 11 per 2x plus 1. Ini hasil dari sini kita ganti Y. Setelah itu kita kalikan silang karena mau mencari x, ya. Kalikan silang, maka Y dalam kurung 2x plus 1 sama dengan 20x min 11. Kurung yang kita buka jadi 2xy plus Y sama dengan 20x min 11. Kemudian yang ada variabel x, ya, di rows kiri dan rows kanan kita kumpulkan di sini, maka menjadi 2xy min 20x, ya, 20x pindah rows kiri jadi min 20x. Kemudian Y pindah rows kanan jadi min Y. Min Y min 11, min 11 dari sini. Setelah itu X-nya kita kumpulkan atau kita keluarkan, ya. Maksudnya dikeluarkan X-nya. Tadi sudah dikumpulkan, kita keluarkan X-nya. X dalam kurung 2Y min 20 sama dengan min Y min 11. Maka bisa dicari X sama dengan min Y min 11 per 2Y min 20, ya. Jadi udah dimisal Y, kemudian dicari X-nya, kemudian X itu diganti menjadi inverse fungsi F bundaran GY sama dengan min Y min 11 per 2Y min 20. Nah, ketika sudah diganti seperti ini Y, maka kita ganti X-nya saja, ya. Y kita ganti X, maka inverse F bundaran GX sama dengan min X min 11 per 2X min 20. Nah, ini di pilihan ganda kan tidak ada, ya. Kita sederhanakan lagi, ya. Keluarkan minnya yang penyebut ini, ya, min dalam kurung min 20x plus 20, ya. Kemudian yang atas yang min x min 11 juga kita keluarkan minnya jadi min dalam kurung x plus 11. Min kita coret, ya, di sini, maka hasilnya x plus 11 per min 2x plus 20. Jadi jawabannya adalah D, ya. Ini ada syarat, ya, X tidak sama dengan 10 berasal dari penyebutnya, ya. Min 2X plus 20 tidak sama dengan 0, maka ketemu X tidak sama dengan 10, ya. Itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.
dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.